this moment on. The afterlife must be earned not with gold, but by good deeds, compassion, and generosity. Step forward. What do you offer? What do you offer? What do you offer? For you, Lord Anubis, governor of the bows who is upon his mountain, I have only this smile. So be it. Piramida Giza, sebuah bangunan dengan bentuk segitiga yang sangat simpel. Bukan hanya sekedar makam, namun menyimpan sebuah urban legend serta mitologi dewa-dewi yang kompleks di dalamnya. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa setelah kematian akan ada alam yang membawa jiwa ke dalam perjalanan yang sangat panjang, dipenuhi sebuah rintangan-rintangan berbahaya untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia yang kekal atau yang kita kenal sebagai surga. Namun jika gagal dalam semua rintangan yang diberikan oleh dewa-dewi, maka mereka akan dimakan oleh sebuah makhluk yang sangat mengerikan dan kekal dalam kegelapan selamanya. Dalam sebuah perjalanan menuju keabadian, terdapat dunia yang luas dan penuh dengan misteri, menyimpan sebuah ketakutan sekaligus harapan. Dunia yang luas itulah disebut Amenti. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep Amenti serta perjalanan kompleks yang ada di dalamnya. Banyak spekulasi dan pendapat dari sumber yang berbeda, seperti dalam Tablet of Emerald yang ditulis oleh Thoth, Dewa Kebijaksanaan, dan buku yang berjudul Book of the Dead yang diterjemahkan oleh Carl Richard Lepsius. Namun kami sudah meringkasnya dan akan membahas Aula Amenti dalam perspektif mitologi Mesir. So stay tuned with us. Kisah ini dimulai dari jutaan tahun yang lalu, di mana warga Mesir kuno sangat percaya kisah ini. Amenti yang juga dikenal sebagai Duat atau yang disebut dengan Stargate adalah dunia yang luas dan misterius di mana jiwa-jiwa orang yang telah meninggal melakukan perjalanan setelah kematian. Bisa kita lihat dalam sebuah grafik ini, Amenti terdiri dari beberapa tingkatan. Lalu pada tingkatan terakhir merupakan titik yang dinamakan titik Omega. Ketika sudah berhasil melewati titik Omega, maka jiwa akan ditransfer melalui portal yang dipercaya menuju planet yang bernama Tara. Planet ini divisualisasikan sama seperti planet Bumi, dan di dalamnya ada sebuah taman surga yang disebut oleh warga Mesir kuno sebagai Taman Eden. Perjalanan menuju Amenti bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini melibatkan serangkaian tantangan dan cobaan yang menguji karakter jiwa dan kelayakannya untuk mendapat kehidupan abadi. Jiwa yang mati akan dipandu oleh dewa mumifikasi dan kematian berwujud manusia dengan kepala serigala, yaitu Anubis. Orang Mesir percaya bahwa di dunia bawah terdapat berbagai gerbang untuk dilewati. Setiap gerbang akan dijaga oleh dewa-dewi yang mengizinkan akses hanya untuk jiwa-jiwa yang mampu mengucapkan nama rahasia Tuhan itu sendiri sebagai semacam kata sandi atau bentuk tipuan. Dalam buku yang berjudul Book of the Dead yang ditulis Egyptologis asal Jerman yang bernama Carl Richard Lepsius, dalam bab 144 menyebutkan ada 7 gerbang Aula Amenti yang harus dilewati. Banyak spekulasi dan penjelasan yang masih belum sangat jelas terkait ujian dari masing-masing gerbang. Namun dikutip dalam halaman website egyptmythology.com, terdapat 3 gerbang utama yang dibahas, yaitu Gate of Truth, Gate of Judgment, dan Gate of Rebirth. Mari kita menyelam lebih dalam terkait gerbang tersebut. Gate of Truth atau gerbang kebenaran. Gerbang ini dijaga oleh Thoth, dewa kebijaksanaan, sihir, dan tulisan. Ia sering digambarkan sebagai seorang pria berkepala burung iblis. Thoth dikenal karena pengetahuannya tentang segala hal, termasuk rahasia alam semesta dan misteri akhirat.
Perannya dalam perjalanan menuju Amenti adalah untuk menguji pengetahuan dan kebijaksanaan jiwa. Untuk melewati gerbang kebenaran, orang yang mati harus menjawab serangkaian teka-teki dan pertanyaan yang diajukan oleh Thoth. Pertanyaan-pertanyaan ini menguji pemahaman jiwa tentang dunia maupun moral-moral yang dipelajari selama menjalani kehidupan. Pengetahuannya akan teks-teks suci dan kemampuannya untuk berpikir kritis. Jika jiwa dapat menjawab pertanyaan Thoth dengan benar, maka ia akan diizinkan untuk melewati gerbang kebenaran dan melanjutkan perjalanannya menuju gerbang penghakiman. Gate of Judgment atau Gate of Justice atau gerbang penghakiman. Pada gerbang ini, jiwa yang mati akan menemui Horus, sang dewa langit. Tugas Horus adalah memastikan tidak adanya kekuatan jahat yang akan masuk pada gerbang ini. Kemudian jiwa yang mati akan disambut lagi oleh Dewa Osiris, yaitu dewa penguasa alam akhirat yang sangat berperan penting dalam kasus kelayakan jiwa. Lalu, Anubis akan berjalan dan berdiri di samping sebuah timbangan untuk melihat dan menilai timbangan tersebut dan disaksikan bersama 42 dewa lainnya. Lalu, apa maksud dari timbangan ini? Hal ini merupakan tes kelayakan dari para dewa yang dinamakan penimbangan hati. Jantung yang dianggap sebagai pusat kesadaran dan emosi dikeluarkan dari tubuh dan ditempatkan pada sebuah timbangan. Di sisi lain timbangan diletakkan bulu Ma'at yang mewakili sebuah kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik. Bulu tersebut dianggap sebagai perwujudan prinsip-prinsip Ma'at dan melambangkan cita-cita kebenaran. Para dewa akan dengan cermat mengamati timbangannya. Jika hati ditemukan lebih ringan dari bulu, itu berarti jiwa tersebut telah menjalani kehidupan yang bermoral dan layak mendapatkan kehidupan abadi. Jiwa tersebut kemudian akan diberikan portal menuju padang alang-alang di Taman Eden, di mana mereka dapat menikmati kebahagiaan abadi. Namun jika hati lebih berat daripada bulu Ma'at, itu menandakan bahwa jiwa tersebut telah melakukan kesalahan dan gagal dalam hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ma'at. Dalam kasus ini, jantung akan dimakan oleh Amit, yaitu Dewi Kematian, dan pemakan jantung yang sangat mengerikan. Amit digambarkan bertubuh singa setengah kudanil dan berkepala buaya, makhluk yang melambangkan kehancuran dan kekacauan. Tindakan ini melambangkan penghukuman dan penolakan jiwa untuk masuk ke dalam Amenti, yang mengakibatkan pemusnahan abadi. Dan jika timbangan tersebut seimbang dengan bulu Ma'at, maka jiwa tersebut akan terjebak dalam aula Amenti selamanya sampai jiwa tersebut mampu untuk melewati tugas kelayakan kembali. Penimbangan hati berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi orang Mesir akan pentingnya perilaku moral dan konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam kehidupan maupun kematian. Gate of Rebirth atau gerbang kelahiran kembali. Gerbang ini dijaga oleh arwah para leluhur yang menyambut jiwa ke padang alang-alang. Gerbang kelahiran kembali melambangkan puncak dari perjalanan jiwa, momen ketika ia akhirnya dapat memasuki alam baka dan memulai kehidupan barunya di hadapan para dewa. Jiwa akan disambut oleh arwah para leluhur yang akan membimbingnya ke rumah barunya di padang alang-alang Taman Eden. Tempat sukacita, kelimpahan, dan pemenuhan spiritual, di mana jiwa-jiwa orang yang telah meninggal akhirnya dapat menemukan istirahat dan kedamaian setelah perjalanan mereka melalui dunia bawah. Taman Eden adalah sebuah hadiah bagi mereka yang berhasil menavigasi gerbang Amenti dan melewati ujian di aula Ma'at, tempat dengan sinar matahari abadi, ladang yang subur, dan sungai yang mengalir. Surga di mana semua keinginan terpenuhi. Dan ini adalah akhir dari sebuah perjalanan yang panjang dan menyiksa.